Siang itu, di rumah sederhana penuh kehangatan dan keakraban, dua orang sahabat Kiai Haji Abdurrahman Wahid dan Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri membincang segala sesuatu dengan renyah penuh humor-humor segar. Gus Dur yang ditemani istrinya Sinta Nuriyah duduk lesehan bahkan terkadang tiduran di rumah Gusmus. Gus Dur memang kerap mampir di kediaman Gusmus. Pertemuan terakhir dengan Gusmus di Leteh Rembang itu memang sedikit mengundang tanda tanya. Hal itu muncul mengingat Gus Dur masih dalam kondisi sakit. Bahkan selama 10 hari Gus Dur sulit makan. Namun di rumah Gusmus, Gus Dur justru begitu semangat melahap makanan sederhana yang disediakan oleh Gusmus dan keluarga. Hal ini membuat Sinta Nuriyah sedikit terkesiap karena selama hampir 2 pekan Gus Dur sulit makan. Dalam momen berharga tersebut, Gusmus mengungkapkan, seperti biasa Gus Dur datang ke rumahnya sekedar ingin bertemu, istirahat, dan lesehan di atas tikar sambil ngobrol ke sana kemari, kadang sambil tiduran. Obrolan bareng Gusmus hampir selesai. Walaupun Gus Dur mengatakan bahwa mampirnya dia hanya sebentar, tetapi tak terasa hampir 2 jam berlalu dua sahabat itu bercengkrama. Sedang asik-asiknya ngobrol dan bercanda ria, tiba-tiba Gus Dur bilang, "Gusmus, aku harus segera berangkat ke Tebu Ireng. Aku dipanggil Simbah." Peristiwa di atas merupakan sepenggal kisah dua sahabat baik yang pernah mondok satu kamar ketika menempuh studi di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Seperti diriwayatkan Kiai Haji Husain Muhammad Cirebon dalam Gus Dur dalam obrolan Gusmus 2015. Pertemuan kedua sahabat tersebut terjadi sekitar sepekan sebelum Gus Dur berpulang atau wafat. Begitu mendalam kenangan bersama Gus Dur, Gusmus mengungkapkan cerita ketika dirinya pertama kali berjumpa dengan sosok Gus Dur. Ia beberkan kisahnya itu dalam akun Instagram miliknya. Lewat postingannya itu, Gusmus berupaya mengenang sahabat baiknya yang wafat pada 30 Desember 2009 silam. Gusmus mengisahkan, "Sosok di sebelahku ini sejak pertama kali aku mengenangnya di Kairo, Mesir tahun 1964. Sudah menarik hatiku. Sebelumnya, melihat wajahnya saja belum pernah. Pada waktu aku ke rumahnya di Jakarta dan bertemu ibundanya, sama sekali tak ada cerita tentang dirinya dan keberadaannya di Mesir. Tapi begitu berjumpa, sikapnya seolah-olah dia sudah mengenalku sejak lama. Tak ada basa-basi lazimnya orang baru bertemu dan berkenalan. Justru aku yang canggung dengan sikapnya yang tidak umum itu. Dan sudah sejak pertemuan tanpa perkenalan itu, dia memanggilku Mus, dan aku memanggilnya Mas. Baru ketika pulang di tanah air, ketika orang-orang memanggilnya Gus, dia pun memanggilku Gus, meski aku tetap memanggilnya Mas. Alhamdulillah, di rumah aku punya kakak almarhum Kiai Haji Khalil Bisri yang seperti sahabat karib dan di perantauan. Allah menganugerahiku sahabat karib yang seperti saudara ini. Di dekatnya aku selalu merasa kecil. Mungkin karena aku selalu memperhatikan pikiran-pikirannya yang besar. Sering apa yang kupikir besar, dia bisa menjelaskan bahwa itu hanya perkara sepele, meski dia tidak selalu menjelaskannya. Sementara aku masih sibuk memikirkan kuliah dan persiapanku menghadapi ujian. Dia sudah memikirkan Indonesia dan bagaimana bisa mempersiapkan khidmah yang optimal bagi negeri yang dicintainya. Ketika aku baru memikirkan bagaimana setelah pulang nanti aku membangun rumah tangga, dia sudah memikirkan bagaimana membangun peradaban dunia. Baginya dunia ini, termasuk kekuasaan, hanyalah main-main dan senda gurau belaka. Seperti difirmankan oleh Tuhannya sendiri, baginya yang terbesar dan terpenting ialah Allah, kemudian hamba-hambanya. Karena itu ungkapannya begitu saja kok repot. Bagiku bukan ungkapan majas atau kinayah belaka. Ya Allah, rahmatilah saudaraku Abdurrahman Wahid dan juga saudaraku Kiai Haji Khalil Bisri, sebagaimana engkau merahmati kekasih-kekasihmu. Al-Fatihah. Setelah berkunjung ke rumah Gusmus sepekan sebelum wafat, Gus Dur langsung menuju ke makam kakek, ayahnya, dan anggota keluarga lainnya di Tebu Ireng. Seperti biasa, Gus Dur membaca tahlil dan berdoa dengan khusyuk beberapa saat. Konon diceritakan, Gus Dur tidak hanya sekedar berdoa, tetapi ia sedang berbicara dengan sang kakek, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Gus Dur menyimpan banyak pesan seperti mengapa harus berkunjung ke Gusmus, tidak berkunjung ke sahabat yang lain.
Terkait pertanyaan ini, suatu hari Kiai Haji Husain Muhammad diajak makan oleh Nyai Haji Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid di rumah temannya di Bilangan Menteng, Jakarta Pusat. Teman itu seorang produser film terkemuka di Indonesia. Di tempat tersebut juga bergabung sejumlah tokoh seperti Johan Effendi, mantan Menteri Sekretaris Negara era Presiden Gus Dur, dan Saparinah Sadli, guru besar Universitas Indonesia. Di tengah obrolan, Kiai Husain berkesempatan menanyakan tentang pertemuan terakhir Gus Dur dengan Gusmus seminggu sebelum kepulangannya. Sinta Nuriyah menjawab, "Ya, seminggu sebelum Gus Dur pulang, kami mampir ke Gusmus." Hubungan Gus Dur dan Gusmus sangat dekat. Gus Dur seolah seperti ingin pamit pulang. Di situ Gus Dur pesan kepada Gusmus, aku titip NO. Dan Gusmus seperti kaget sekali mendengar wasiat itu, tetapi tak bisa menolak.